Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai active filter. Active filter merupakan filter yang disusun oleh komponen-komponen aktif. Contohnya adalah op-amp. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan video yang satu ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai active filter. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai passive filter. Nah, passive filter itu memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama itu tidak dapat membuat gainnya lebih besar daripada 1. Kemudian membutuhkan induktor yang mahal di sini ya. Dan kinerjanya itu tidak bagus saat bekerja pada frekuensi di bawah frekuensi audio. Jadi frekuensi audio itu dari 300 Hz sampai 3000 Hz. Nah, namun passive filter ini cocok untuk frekuensi yang tinggi. Frekuensi rendah kurang cocok. Nah, active filter itu terdiri dari kombinasi RC dan op-amp. Nah, active filter juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertamanya itu adalah ukurannya kecil dan lebih mudah karena tidak membutuhkan induktor. Kemudian dapat memberikan amplifier tambahan gain. Dan yang ketiga, active filter itu dapat dikombinasikan dengan buffer filter atau voltage follower. Umumnya, active filter ini dapat bekerja sampai limit frekuensi 100 kHz ya. Ada 4 jenis active filter, yaitu first order low pass filter, first order high pass filter, band pass filter, dan band reject filter. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan rangkumannya aja teman-teman ya. Jadi untuk yang first order tuh rangkaiannya seperti ini ya, ada op-amp-nya tapi di feedback ini ada kapasitornya. Ya. Ini adalah fungsi transfernya. Kemudian ini adalah corner frekuensinya. Kemudian untuk yang first order high pass filter ini ada kapasitor di input ya, sementara di feedbacknya nggak ada. Ini adalah fungsi transfernya, yang ini adalah corner frekuensinya. Nah, ini adalah band pass filter. Jadi band pass filter itu menggabungkan dua filter, low pass filter, high pass filter, kemudian dimasukkan ke inverter atau pembalik ya. Ini adalah op-amp yang digunakan ya. Ini yang pertama low pass, kemudian high pass, kemudian di invert. Jadi hasilnya akan menyebabkan filter dengan bandwidth yang lebih lebar lagi di sini ya. Ini adalah ekspresi dari fungsi transfernya, dan ini adalah nilai dari masing-masing omega 2, omega 1, omega 0, B dan Q-nya. Nah, K-nya di sini atau pass band gain-nya seperti ini ya, RF per RI dikalikan dengan omega 2 per omega 1 plus omega 2. Nah, yang terakhir adalah band reject atau notch filter. Jadi band reject ini kita masukkan ada input sebagian ke low pass filter, sebagian lagi ke high pass filter, kemudian dijumlahkan dengan summing amplifier ya, sehingga akan mendapatkan di reject seperti ini bentuknya ya. Jadi yang bagian ini sama bagian ini tuh nggak dipakai, jadi yang dipakai itu bagian tengahnya aja. Ini adalah transfer function dari notch filternya ya, seperti ini. Kemudian ini adalah skema dari band reject filter ya. Rangkaiannya tadi ada low pass filter, high pass filter, kemudian keduanya di summing amplifier. Nah, ini adalah summing amplifiernya ya. Ini adalah pass band gain-nya atau K sama dengan RF per RI, kemudian gain pada center frekuensi atau omega 0 ya, pada saat resonansi adalah RF per RI kalikan dengan 2 omega 1 per omega 1 plus omega 2. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh 1 ya. Ini saya ambil juga dari buku Sadiku. Kita diminta untuk mendesain suatu band pass filter seperti pada gambar di bawah ini, agar dapat melewatkan frekuensi antara 250 Hz sampai 3000 Hz ya, dengan K sama dengan 10 dan R sama dengan 20 kilo ohm. Ini nilai R-nya ada di sini ya. Ini 1, 2,
3, 4. Nah, ada 4. Nah, ini kira-kira bentuk sketsa dari filternya ya. Jadi bandwidthnya akan lebar. Oke, langkah pengerjaan kita cari dulu C1 dan C2 ya. Omega 1 sama dengan 1 per R C2, maka C2 sama dengan, dibalik ya, 1 per R omega 1. Masukkan nilainya, didapatkan 31,83 nanofarad. Kemudian ini C2 ya, sorry ini. Oke, ini C1 ya, C1 didapatkan 2,65 nanofarad. Kemudian kita cari perbandingan RF per RI. Nah, diketahui K-nya sama dengan 10. Maka kita masukkan ke sini, teman-teman. Silakan aja dimasukkan ya, diubah RF per RI sama dengan. Nah, ini didapatkan 10,83. Nah, jika kita ambil ya nilai dari RI sama dengan 10 kilo ohm. Jadi ini kita ambil bebas ya, sembarang. Kemudian RF-nya adalah 10,83 RI, ini sama dengan 108,3 kilo ohm. Maka didapatkan nilai dari C1, C2, dan RF adalah sebagai berikut ini. Nah, ini adalah nilai-nilai komponen yang diperlukan agar dapat melewatkan frekuensi dari 250 Hz sampai 3000 Hz. Oke teman-teman, itu tadi tentang active filter. Selanjutnya kita akan belajar mengenai scaling. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!